Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Di malam ini lagi-lagi saya kedatangan MIOS dengan keluhan dari pemiliknya. Ketika motor ini dihidupkan, tiba-tiba langsung suara menggelitik. Apa penyebab dari motor ini suara menggelitik? Dan coba kita hidupkan dan kita dengarkan. Jadi jika teman-teman mengalami motornya seperti ini, biasa yang jadi permasalahan itu di bagian dari bloknya atau di bagian dari penindis rantai ketennya yang biasa jadi permasalahan. Tapi di video ini kita belum tahu apa penyebab dari motor ini. Kemungkinan motor ini yang pernah kehabisan oli atau di bagian dari penindis rantai ketennya yang jadi permasalahan. Jadi simak video ini jangan dijeda agar teman-teman bisa memvonis apa penyebab dari motornya suara menggelitik begini. Biasa suara menggelitik ini kebanyakan di motor M3 atau di bagian motor Mio G. Lanjut saja, untuk mempercepat waktu akan kita buka terlebih dahulu dan akan kita spillkan juga kepada pemiliknya. Apa? Cara kelarnya. Berapa? Habisnya bau saya mah. Ini segini sakit tapi masih babat. Masa? Jadi kita sudah buka seperti ini. Kita akan cek terlebih dahulu di bagian antara kerenggangan di bagian klepnya. Jangan di bagian suara menggelitik ini diakibatkan di bagian dari cuma permasalahan di bagian klepnya. Terlebih dahulu kita akan memasang atau mengetopkan di bagian antara gear timingnya seperti ini. Garis ini kita sejajarkan di bagian ini, arah panah ini. Kita fokus. Ini garis bisa dijajarkan. Sudah sejajar antara garis ini, perhatikan, dengan arah panah yang ada di sini. Karena ketika kita letakkan garis magnet ini sejajar dengan di bagian dari arah panah yang ada di sini, maka piston ini berada
di TMA atau titik mati atas, dan akan kita cek di bagian kerenggangan klepnya, dan kemudian coba kita hidupkan kembali apakah ketika kita menyetel kembali di bagian antara kerenggangan klepnya, motor ini suara mengklidik tadi langsung hilang. Seperti ini, perhatikan. Perhatikan lebih jelas. Perhatikan lahar yang ada di sini. Perhatikan lebih jelasnya. Perhatikan dan bedakan antara lahar yang ada di atas ini. Perhatikan lebih jelas. Antara di bagian bearingnya ini juga sudah omplak seperti ini. Seperti ini. Kemungkinan suara menggelitik tadi juga diakibatkan dari suara dari bearing dari pelatuknya ini. Ini permasalahan awal, suara menggelitik tadi kita dapat di bagian dari bearing nokennya ini. Bearing noken yang bagian in. Perhatikan lebih jelas. Kemudian kita akan cek di bagian dari bloknya. Karena kita belum tahu apakah penyebab dari suara menggelitik tadi cuma di bagian antara timlarnya ini, atau di bagian dari bloknya juga yang sudah baret. Jadi biasa juga permasalahan suara menggelitik itu diakibatkan ini yang sudah aus. Jadi cara pengecekannya di bagian penindasan tiketannya ini diketuk seperti ini. Jika ini turun, maka ini sudah haus seperti ini. Ini tetap tegak seperti ini. Berarti di bagian dari penindis ini masih dalam keadaan normal.
Coba perhatikan di bagian dari penindis rantai keten bagian atas ini. Ini juga kita dapat patah di bagian penindis rantai keten atas. Perhatikan, ketika ini patah baru, maka di bagian dari penindis patahannya ini pasti berwarna putih, tapi ini sudah berwarna hitam. Kemungkinan di bagian kepatahan ini yang sudah lama terjadi kepatahan, mengakibatkan juga di bagian dari suara menggelitik ini di motor Mio S ini. Dan juga di bagian dari bawah ini, perhatikan, ini juga yang mengakibatkan suara menggelitik itu. Di bagian blok ini juga masih dalam keadaan normal, tapi di bagian dari ring piston ini juga sudah haus seperti ini. Jadi ini akan kita konfirmasikan kepada pemiliknya agar mengeluarkan suara menggelitik ini, tapi di bagian blok ini masih dalam keadaan normal. Yang jadi permasalahan awal pertama kita dapat di bagian dari timlar di bagian bawah ini. Ini yang jadi permasalahan awal, dan kemudian yang kedua yang jadi permasalahan juga di bagian penindis rantai keten bagian atas ini yang sudah patah seperti ini. Jadi semua akan kita persiapkan semua alatnya, dan akan kita spilkan semua pemasangan di bagian antara timlar baru yang di bagian ini nih, dan penindis rantai keten yang bagian atas ini. Jadi setelah semua kita selesaikan pemasangan, menyelesaikan suara menggelitik ini, kita akan spilkan juga sesuai dengan keluhan dari pemiliknya. Ketika motor ini, kata pemiliknya juga, ketika motor ini dipakai, tiba-tiba biasa motor ini berebet atau suka mati. Tapi di video ini kita akan memecahkan tentang permasalahan di bagian antara suara menggelitik ini. Lanjut saja, untuk video selanjutnya kita akan persiapkan dulu di bagian alat-alatnya, dan akan kita spilkan semua pemasangan untuk memastikan ketika kita mengganti di bagian dari timlar yang bagian bawah ini, dan kita ganti juga di bagian dari penindis rantai keten yang bagian atas, apakah suara menggelitik itu tiba-tiba hilang. Lanjut saja, video ini akan kita jeda terlebih dahulu untuk menunggu alat-alat yang sudah kita konfirmasikan juga kepada pemiliknya. Jadi semua alat sudah kita siapkan setelah kita pembongkaran semalam. Jadi jika teman-teman mengalami motornya suara menggelitik seperti itu, cek di bagian dari liner bloknya atau di bagian dari kerenggangan di bagian klepnya. Di mana bagian liner di bagian linernya? Liner itu di bagian dari alur yang ada di bagian bloknya ini. Biasa ketika ini baret, maka mengakibatkan suara menggelitik saat dihidupkan. Seperti itu ketika motor suara menggelitik antara di bagian linernya ini yang sudah baret. Dan kemudian yang kedua, cek di bagian dari bearingnya ini. Ini bearing juga mengakibatkan suara menggelitik ketika motor dihidupkan. Bagaimana ketika pengecekan di bagian bearingnya ini yang omblak seperti ini, yang lama? Perhatikan. Maka sentuhan yang akan masuk di bagian dari noken asnya ini akan tidak bekerja. Perhatikan, dengarkan. Seperti ini sistem gerak atau sistem bunyi yang dihasilkan dari ketika bearing ini yang sudah omblak. Dan kemudian cek juga kerenggangan di bagian dari klepnya ini. Dan cek juga di bagian antara penindis rantai ketennya ini. Bagaimana memvonis penyebab dari omblaknya di bagian penindis rantai ketennya ini? Ketuk seperti ini. Jadi ketika penindis ini ditoki seperti ini,
turun ke bawah, bertanda di bagian penindis ini yang jadi permasalahan. Cek lebih teliti agar tidak merugikan dari motor konsumennya kita. Lanjut saja, untuk mempercepat waktu kita akan kita pasang di bagian dari timlar yang lama yang baru ini. Sedangkan yang lama ini kita akan spilkan juga kepada pemiliknya. Seperti ini permasalahan awal kita dapat tadi malam di bagian timlarnya ini atau bearingnya ini yang jadi permasalahan. Dan kemudian yang kedua di bagian penindis bantalan atas ini yang kita dapat yang patah, karena setelah kita buka tadi malam di bagian penindis atas ini kita dapat patahan. Kemungkinan motor ini pernah turun mesin dan dipasang oleh bengkel lain, dan kemudian belum rapat di bagian headnya, akan terjepit di bagian dari penindis yang ada di sini, terjadi kepatahan. Lanjut saja, kita akan pasang terlebih dahulu di bagian timlarnya ini. Jadi jika teman-teman juga sudah mengganti di bagian dari timlarnya seperti ini, dan di bagian nokennya sudah diganti, sedangkan di bagian linearnya juga sudah diganti, tapi suara menggelitik itu masih ada, cek di bagian dari yang ada di sini. Perhatikan ini, perhatikan ada garis. Biasa di sini ketemu di bagian dari payung klepnya ini. Payung klepnya ini yang sudah omblak, maka mengakibatkan senteran antara pengetukan antara timlar ini, pelatuknya ini ketemu dengan di bagian payung klepnya ini sudah tidak rata, akan mengakibatkan suara menggelitik saat dihidupkan. Jadi teman-teman harus cek lebih teliti ketika suara motor itu suara menggelitik. Cek di bagian dari timlarnya ini yang ada di bagian depan ini, dan cek juga di bagian antar payung klepnya ini. Ketika payung klepnya ini diraba menggunakan jari seperti ini, terasa dalam, maka harus kita ratakan dan kita buat cembung. Maka ketika bergesekan antara timlar ini dan di bagian antara payung klep ini bisa sejajar. Dan cek juga di bagian dari ini yang jadi permasalahan biasa. Ini kompresi otomatisnya, noken kompresi otomatisnya seperti di sini. Ini juga biasa jadi permasalahan suara menggelitik. Lanjut saja. Ya harus. Jadi setelah kita pemasangan, sebelum kita penyetelan klepnya, kita akan mengganti di bagian dari pistonnya terlebih dahulu, karena di bagian antara ring bilas olinya itu sudah melengket semua. Jangan nanti ketika keluar di bengkel saya keluhan dari pemiliknya motor ini tetap boros oli. Maka saya anjurkan jika teman-teman di bagian bloknya masih dalam keadaan normal, saya anjurkan di bagian piston saja harus kita ganti, tidak usah menganjurkan di bagian dari bloknya. Untuk mempercepat waktu akan kita susun di bagian dari ring piston ini terlebih dahulu. Jadi ketika teman-teman bertanya bagaimana cara menandai antara atas dan bawah di piston Mio ini, perhatikan tanda titik yang ada di sini. Ini kita letakkan di sisi bawah, dan kemudian kita memasang di bagian dari ringnya. Perhatikan, saya menyusun di bagian ring cacingnya. Susunan saya di bagian ring cacingnya ini saya letakkan di sisi ujung, di sisi bawah. Perhatikan titik yang ada di sini.
Dan kemudian ring yang tipis seperti ini, yang ada 2, ujungnya saya letakkan di sisi bawah sebelah kanan. Selanjutnya ring kedua sisi kiri yang paling bawah, 1 2 1 2, dan kemudian yang kedua ring yang berwarna hitam, ini ring kompresi 2. Jangan sampai terbalik antara ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Dan kemudian kita memasang di bagian ring kompresi 1 yang kita letakkan di sisi kanan. Dan saya ingatkan, berhati-hati ketika kita memasang di bagian pen pistonnya seperti ini. Kebanyakan di bagian pen pistonnya ini yang terlepas. Perhatikan pen piston, jangan lupa dipasang, dan hati-hati untuk memasang di bagian dari speed pistonnya ini. Jadi semua kita sudah setel di bagian antara kerenggangan klepnya. Dan kemudian untuk mempercepat waktu kita akan pasang semua dan akan kita uji coba setelah kita mengganti di bagian dari timlar dan di bagian dari peniris rantai bantalan tensionernya. Lanjut saja, untuk mempercepat waktu kita akan pasang terlebih dahulu dan kemudian akan kita uji coba suara menggelitik itu. Jadi setelah kita pemasangan di bagian antara komponen-komponen yang 2 macam tadi dan kemudian coba kita hidupkan. Sebelumnya teman-teman jika menonton video ini dari awal tahu penyebab dari suara kasar di motor ini semalam. Lanjut saja, untuk mempercepat waktu coba kita hidupkan dan dengarkan. Kita dengar di sisi kanannya. Jadi motor hidup dengan normal. Jadi jika ada pertanyaan silakan lempar ke kolom komentar. Jadi jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan like dan subscribe-nya.
agar dari video ini menjadi penyemangat kami untuk membuat video-video lainnya. Sampai di sini video ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.